Cerita dimulai dengan seorang gadis muda yang bernama Melissa, gadis berumur 16 tahun yang tinggal bersama ibu dan neneknya. Sementara ayah Melissa tinggal di luar kota karena sebuah pekerjaan. Melissa sendiri memiliki seorang sahabat yang sangat baik kepadanya bernama Manuela. Melissa sangat dekat dengan sang nenek dan juga Manuela. Suatu hari, Melissa dan temannya pergi ke pesta di rumah teman sekolahnya. Sementara di sana, Melissa bertemu Daniel, seorang anak laki-laki yang cukup populer di sekolahnya. Melissa merasa senang bisa bertemu dengan pemuda yang selama ini ia sukai. Kemudian Daniel mengajak Melissa untuk ke suatu tempat dengan pemandangan yang begitu sangat indah. Di sini Daniel yang melihat kepolosan Melissa mulai merayunya. Ia lalu memanfaatkannya dengan menyuruh Melissa untuk mengisap permen lollipopnya. Dengan polosnya terlihat Melissa menuruti kemauan Daniel karena ia telah jatuh cinta. Dan setelah selesai, Daniel kemudian pergi meninggalkan Melissa begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah kejadian tersebut, Melissa tidak pernah bertemu lagi dengan Daniel. Hingga kemudian pada saat di sekolah pun Melissa tidak pernah bertemu dengannya. Melissa sangat berharap dirinya bisa bertemu lagi dengan Daniel. Kemudian Melissa mengetahui keberadaan Daniel dari Manuela sahabatnya. Dengan segera mereka menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai ke tempat tersebut, Daniel yang melihat keberadaan Melissa di situ, kemudian menghampirinya dan langsung mengajak Melissa ke suatu tempat. Di tempat tersebutlah, kemudian Daniel berhasil menggarap lahan basah Melissa yang sebelumnya belum pernah digarap oleh siapapun. Setelah berhasil, kemudian Daniel kembali meninggalkan Melissa seorang diri. Lalu setelah itu, Daniel memanfaatkan perasaan Melissa untuk bercocok tanam dengannya kapanpun ia mau. Terlihat Melissa sangat marah kepada dirinya sendiri. Ia merasa begitu sangat bodoh karena sudah memberikan lahannya untuk digarap kepada seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab seperti Daniel. Ia terlihat tidak bisa menceritakan kesedihan yang menimpanya termasuk kepada ayahnya. Email yang sudah ia ketik untuk ayahnya dengan maksud menceritakan semua kesedihannya ternyata dihapus kembali olehnya. Kemudian kesedihan Melissa pun bertambah, di mana ibunya berusaha untuk memisahkannya dengan neneknya. Ibunya berniat mengirim sang nenek ke panti jompo yang sangat jauh darinya. Melissa sangat sedih pada saat itu. Begitu juga dengan neneknya yang awalnya terlihat tegar, namun kemudian tidak bisa menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan cucunya. Sepulangnya dari panti jompo, terlihat Melissa sangat marah kepada ibunya karena telah memisahkannya dengan sang nenek. Melissa berkata kepada ibunya jika ayahnya tidak akan setuju dengan apa yang telah dilakukan ibunya terhadap sang nenek. Namun kemudian hal itu langsung dibantah oleh ibunya jika semua keputusan itu telah disetujui oleh ayah Melissa. Mendengar itu, Melissa tidak mempercayainya yang kemudian membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Singkat cerita, Melissa bertemu dengan sahabatnya dan terlihat Manuela yang mulai menghibur Melissa. Kemudian di sini Melissa berkata pada Manuela bahwa ia sudah mengetahui siapa Daniel sebenarnya. Melissa mengatakan sangat mudah melakukan apa yang telah dilakukan Daniel kepadanya. Hingga kemudian Melissa menunjukkan kepada Manuela dengan mempraktekannya ke seorang pria yang ada di sebelahnya. Melissa terlihat mulai menggoda pria tersebut dan pria tersebut terlihat mulai merespon dan menghampiri Melissa. Pada saat pria itu sudah masuk perangkapnya, kemudian Melissa pergi meninggalkannya. Singkat cerita, pada saat perayaan Natal, Melissa mendapatkan telepon dari ayahnya jika dia tidak bisa pulang menemuinya karena urusan pekerjaan. Melissa sangat sedih dengan kabar ayahnya tersebut. Namun kemudian kesedihan Melissa terobati dikarenakan neneknya datang menemuinya pada saat itu. Ketika sang nenek melihat mata Melissa, kemudian raut wajah sang nenek langsung berubah dan mulai menghampiri ibunya. Sang nenek mengatakan ke menantunya jika Melissa sedang mengalami masalah, yang hanya direspon oleh ibunya Melissa jika Melissa terlihat baik-baik saja. Melihat respon itu, kemudian sang nenek langsung mengajak Melissa ke kamar untuk menghiburnya. Sang nenek terlihat memberikan diarinya pada saat dia seumuran Melissa, hingga sang nenek juga menceritakan masa mudanya dulu, mulai dari awal mengenal pria hingga menikah dengan kakeknya. Singkat cerita, setelah beberapa lama Melissa tidak bertemu dengan Daniel, kemudian tiba-tiba Daniel menghubunginya kembali dan meminta untuk bertemu. Daniel mengatakan jika ia sangat merindukannya.
Awalnya Melisa terlihat tidak menjawab, namun kemudian jawabannya pun sangat mengejutkan, yaitu ia menerimanya. Ketika bertemu, mereka pun langsung memulai kegiatan bercocok tanam. Namun pada saat Melisa sudah siap untuk menyerahkan kembali lahannya, tiba-tiba Daniel menyuruh Melisa menutup matanya karena ia akan memberinya kejutan. Setelah Melisa menunggu, ternyata kemudian temannya Daniel yang bernama Arnaldo mulai menghampirinya dan mulai mencoba untuk mengajak Melisa bercocok tanam. Awalnya Melisa menolak, namun kemudian terlihat ia juga mengajak Daniel untuk ikut. Hingga terjadilah penggarapan lahan Melisa oleh dua orang pemuda tersebut pada saat bersamaan. Ketika Melisa merasa makin marah dengan sikap Daniel yang seperti itu, ia pun membalas dendam dengan pengalaman bercocok tanam yang hebat dengan laki-laki lain. Ia pun melakukannya dengan hampir seluruh laki-laki di sekolah. Melisa yang dulunya gadis lugu itu pun menjadi sangat ambisius dengan bercocok tanam. Bahkan ia mulai membuat buku harian untuk mendokumentasikan pengalamannya dalam bercocok tanam. Kemudian di keesokan hari, terlihat Melisa menceritakan semua yang baru dialaminya kepada Manuela. Mendengar cerita tersebut membuat Manuela sangat kaget mendengarnya. Melisa hanya mengatakan jika awalnya ia hanya ingin memberi Daniel pelajaran. Mendengar itu, kemudian Manuela tidak setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Melisa, karena Manuela takut jika kejadian tersebut bisa saja diceritakan kepada semua orang. Lalu Manuela juga meminta kepada Melisa untuk berjanji tidak melakukannya kembali. Namun nasihat dari Manuela tidak dihiraukan oleh Melisa. Terbukti pada saat teman-temannya menemukan buku diary dan mulai membacanya satu persatu. Bahkan di situ juga ditulis oleh Melisa jika ia juga pernah melakukannya dengan penjaga sekolah. Pada saat teman-temannya sedang asik membaca buku diary-nya, kemudian Melisa datang dan langsung mengambil buku tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika ia juga melihat Manuela di situ yang hanya membiarkan teman-temannya yang lain membacanya. Setelah kejadian itu, hubungan antara Melisa dan Manuela menjadi renggang. Melisa terlihat sekarang hanya sendiri tanpa ada yang menemaninya bercerita. Kondisi ini membuat keadaan Melisa menjadi memprihatinkan, yang kemudian membuat Arnaldo, pria yang pernah mencangkul lahan basah milik Melisa, kembali memanfaatkannya. Arnaldo kemudian mengajak Melisa ke tempat sepi dengan menutup kedua matanya, dan ternyata di situ sudah ada beberapa pemuda yang lain menunggunya. Pemuda-pemuda tersebut termasuk Arnaldo mulai mengajak Melisa bercocok tanam secara bersamaan. Melisa terlihat hanya pasrah ketika semua orang mulai mencangkul di lahan basah miliknya. Sementara di sisi lain, ibu Melisa mendapatkan kabar jika sang nenek telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Mendapat kabar tersebut membuat ibu Melisa menjadi sedih dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada mertuanya. Kemudian ibunya Melisa mencoba menghubungi anaknya untuk memberi kabar, namun berkali-kali ia tidak berhasil menghubungi Melisa. Hingga dengan tidak sengaja sang ibu menemukan diary Melisa dan mulai membacanya. Perasaan sang ibu pada saat itu menjadi hancur ketika mengetahui semuanya tentang Melisa. Ia merasa dirinya telah gagal dalam mendidik anaknya. Dengan berurai air mata, sang ibu pun menunggu kepulangan Melisa di kamarnya. Dan ketika Melisa pulang ke rumah, sang ibu pun langsung memeluk Melisa dan meminta maaf karena selama ini dirinya telah gagal dalam mendidik. Singkat cerita, kini terlihat Melisa yang memulai lembaran baru bersama ibunya dan film pun selesai.